Dalam Islam itu Ya, jin berarti itu Islam adalah agama yang baru. Bapak baca kitab Taurat, di mana Musa mengatakan jangan bergaul sama jin, apalagi mempersembahkan korban kepada jin ataupun bersekutu, berteman nggak boleh Pak, apalagi dikerubutin jin ya. iya, betul betul. Gini ya, dalam Islam tuh mengenal jin kafir sama jin Islam. Itu Ibu harus tahu itu. Oke, saya tanya, bagaimana jin itu bisa masuk jadi Islam? Apa yang harus jin lakukan untuk bisa menjadi seorang Muslim? Ya, karena dalam keimanan Islam itu jin sama setan itu beda. Setan itu sifat. Iya, Bapak akan mengatakan jin itu bisa Muslim. Pertanyaan saya, bagaimana seorang jin itu bisa jadi Muslim? Syaratnya apa, Pak? Jin bisa jadi Muslim. Ya, apa syaratnya Muslim itu ya mereka beriman kepada Allah. Apakah jin harus bersyahadat untuk masuk jadi Muslim? Ya, namanya manusia dan jin itu beda lah. Jadi syahadatnya manusia dan syahadatnya jin itu beda. Jangan samakan. Saya nggak ngomong samakan. Pertanyaan saya, bagaimana Bapak kok bisa mengatakan ada Gimana beda? Kalau manusia, oke lah, syahadatnya manusia? Ya syahadatnya manusia kayak syahadatnya Islam. Gimana? Pengen tahu bedanya di mana? Ya kalau mohon maaf ya, kalau syahadatnya jin aku nggak tahu. Itu kan maksudnya. Nah, Bapak nggak tahu syahadatnya jin, kok Bapak bisa bilang syahadatnya jin sama syahadat manusianya beda, Bu Sopi? Benar nggak teman-teman? Ya, begitu aku tanya bagaimana syahadatnya jin, saya nggak tahu Bu Sopi, tapi beda. Enggak gini Bu. Jangan dulu pelan-pelan saja Bu. Pelan-pelan saja. Enggak gini. Saya tanya sekali lagi ya. Apakah maksudnya dalam jin itu maksudnya harus jin Islam itu harus bersyahadat? Loh, saya kan tanya, Bapak bagaimana sih syaratnya masuk Islam? Setahu saya, kalau saya salah koreksi ya, masuk Islam itu pertama harus bersyahadat, kedua sunat, betul nggak? Itu untuk manusia Bu. Itu untuk manusia. Nah ya, pertanyaan saya, bagaimana syaratnya jin masuk Islam? Itu loh pertanyaan saya. Kan Bapak tadi mengatakan, Bu Sofi, ada jin yang Muslim, ada jin yang kafir. Pertanyaan saya, apa syaratnya jin itu kok bisa jadi Islam? Ya, syaratnya apa? Itu sih wallahu alam ya. Mereka kan maksudnya yang menurut Islam ya. Kalau jin itu patuh kepada Allah, ya itu berarti jin Islam. Oke Pak, saya turunkan Pak ya, karena tidak ada hasilnya ya Pak ya, kita cari ya. Semoga kan di sini saya minta sama Juma, semoga Juma udah hadir ya, karena saya minta pertemanan tadi. Karena tidak ada artinya Pak. Mohon maaf ya, saya turunkan ya. Tidak ada artinya apa? Jadi maksudnya yang dipertanyakan tadi dikerumuni jin. Ya kalau yang dikerumuni jin Muslim bagaimana? Itu kan Iya, Bapak mengatakan ada jin Muslim. Sekarang pertanyaan saya, apa sih syaratnya jin kok bisa jadi Muslim itu loh pertanyaan saya? Ya, dipertajam itu. Iya, syaratnya itu ya mereka Loh, Bapak tahu ada jin yang Muslim ada yang enggak. Bagaimana caranya? Bapak pernah ketemu jin enggak? Ya belum Bu. Ya, apakah ya gini ya. Gini. Muslim itu kan ya oke, kalau Muslim maksudnya manusianya itu masuk Islam itu melalui syahadat dan sunat dan lain-lain.
Tapi kalau apa jin, ya itu wallahu alam, itu apa namanya, itu urusan jin dengan Allahnya. Tapi intinya maksudnya dalam Islam, jin itu jika dia perintah patuh dan menyembah Allah, itu berarti jin jin muslim namanya. Jadi maksudnya inti pertanyaan Ibu Sof tadi itu, Pertanyaan saya, siapa sih rasul dan nabi untuk bangsa jin? Kok bisa mereka jadi muslim? ya apakah malaikat juga punya rasul? Malaikat punya rasul. Pertanyaan saya, di dalam surah Abraham ayat 4 dikatakan, tidaklah kami mengirim seorang rasul kecuali mengerti. Pertanyaan saya, kalau untuk orang Arab kan rasulnya Muhammad. Siapa rasul untuk bangsa jin, Pak? Kok bisa jin itu masuk muslim? Kan pasti ada rasulnya dong, ada nabinya dong dari bangsa jin. Siapa rasul dan nabinya untuk bangsa jin, Pak? Kalau bangsa jin itu nggak ada rasulnya, Bu. Kalau nggak ada rasulnya, bagaimana mereka tahu tentang Islam? Siapa yang mendakwahkan mereka tentang Islam? Kok bisa jin jadi masuk muslim? Enggak gini, Bu. Maksudnya Bentar, Bapak ini aneh ya. Bentar, Bapak ini aneh ya. Kalau di dalam Alkitab orang itu dikirim Pak ke bangsa-bangsa, mereka menyebarkan berita tentang kabar baik ini. Saya tanya, kalau di dalam Quran Bapak, Muhammad kan rasul untuk bangsa Arab. Pertanyaan saya, siapa rasul untuk bangsa jin? Kok jin bisa masuk muslim itu loh? ya itu kan jin itu kan makhluk gaib, Bu. Maksudnya Pertanyaan saya, kok jin itu bisa dengar, bisa tahu tentang Islam? Pertanyaan saya, siapa yang mengabarkan Islam kepada bangsa jin? ya kalau karena mereka tahu penciptanya. Bu, saya turunkan dia Bu ya. Tahu saya lagi dipertajam itu karena dia tidak tahu ya. Mohon maaf Bu. Ya, mohon maaf. Terima Ya, kasih. ini narasumber kita Bu Sofi. Aneh, katanya ada jin muslim. Dan rasul untuk bangsa jin siapa?
Ya, sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf, saya lagi di jalan ini menuju ke kabupaten ya, sahabat-sahabat. Jadi ini ada Sofiatul dari tadi mencerca pertanyaan terhadap narasumber Islam. Artinya kan dia sudah puas bertanya gitu ya kan. Dia nggak bisa bedakan antara Muslim dan Islam. Kenapa jin mengerumuni Rasulullah Muhammad SAW? Karena jin-jin ini penasaran dengan Al-Quran. Mereka penasaran ingin mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim. Itu yang perlu dipahami. Kemudian, tidak ada satupun jin yang memproklamirkan bahwa mengajak manusia kemudian untuk ya mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang nabi, seorang rasul utusan Tuhan. Tidak ada jin kafir, ya, tidak ada jin kafir atau iblis yang mengajarkan manusia bahwasanya bahwa manusia itu bahwa jin kafir itu mengajarkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang rasul. Tidak ada jin kafir ya, tidak ada iblis. Tidak ada satupun iblis yang mengajarkan manusia bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang nabi, seorang rasul. Tapi di dalam kitabnya mereka, di dalam Markus 16, di dalam Kisah Para Rasul 16, itu sangat jelas dikatakan bahwasanya setan mengajarkan manusia bahwa Paulus itu adalah rasul, bahwa Paulus itu adalah utusan Tuhan. Tidak ada setan yang mengajarkan demikian kepada manusia, bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah rasul. Justru setan mengajarkan manusia untuk tidak mengimani bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Rasul Allah. Kebalikan, setan justru sibuk mengajarkan manusia bahwa Paulus itu adalah Rasul utusan Tuhan. Nah, sementara setan tidak mau manusia mengimani, agar manusia mengimani kalau Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Tuhan. Berbeda. Yang mengajarkan bahwa Paulus itu adalah Rasul, iblis. Baca di dalam Kisah Para Rasul 16. Itu sangat jelas itu, sahabat-sahabat sekalian. Oke, kita dengarkan lagi ya. Ya, jadi mohon maaf sahabat-sahabat karena kita lagi di jalan ini ya. Jaringan lagi cuman saya cuman penasaran aja mendengarkan Sofiatul yang tidak ada ilmu ya, membahas Islam. Dia nggak bisa membedakan antara jin dia nggak bisa membedakan antara Muslim dan juga Islam. Kalau Muslim itu pun yang berserah diri kepada Allah sesuai dengan kaidah hukum yang datang kepadanya pada zamannya. Seperti Yesus. Yesus adalah seorang Muslim. Musa adalah seorang Muslim. Semua para nabi itu adalah Muslim dan pengikut-pengikut nabi itu adalah Muslim. Kalau Islam beda. Islam itu berkaitan dengan syariat dan hukum. Ya, gitu. Nah, kalau dikatakan kenapa ada jin soleh, ada jin kafir, ya lebih parah mereka. Kenapa? Karena di dalam agama mereka justru malaikat itu ada yang iblis. Malaikat ada yang malaikat juga ada yang iblis. Malah dikatakan malah dikatakan bahwasanya setan itu, iblis itu adalah malaikat, kan gila. Sampai ada ular naga berperang dengan malaikat Mikail. Ular naga beserta dengan malaikat-malaikatnya, malaikat Mikail dengan pasukan malaikat-malaikatnya. Ini ajaran apa ini namanya itu? Ya, saya kira begitu sementara ya saya dengarkan lagi pembahasan Sofiantul ini.